STEM. Kata ini ada di mana-mana ya. Di brosur sekolah, di berita, di janji-janji pemerintah tentang masa depan. Katanya sih, ini tiket emas buat anak-anak kita biar jadi inovator hebat dan sukses. Tapi, pernah nggak kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kelas? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Bayangannya kan keren banget. Anak-anak bikin proyek-proyek seru, mecahin masalah dunia nyata, sambil ngegabungin sains, teknologi, teknik, sama matematika. Tapi, apa itu semua cuma gimmick marketing sekolah? Atau beneran kejadian? Yuk, kita coba kupas tuntas temurnya. Untungnya, ada dua detektif pendidikan nih, Kevin Larkin dan Thomas Lowry, yang nggak mau cuma telan mentah-mentah janji di brosur. Mereka mau bukti. Jadi, mereka beneran mengobrak-abrik semua penelitian yang ada selama lebih dari 10 tahun buat nyari kebenarannya. Oke, investigasi dimulai. Dan langkah pertama setiap detektif, tentu saja kumpulkan semua bukti yang ada. Jadi, awalnya nih mereka dapat tumpukan besar, hampir 1.300 penelitian. Tapi mereka punya kriteria super ketat. Penelitiannya harus dilakukan di sekolah formal buat anak usia 4-12 tahun, dan yang paling penting harus beneran ngebahas apa yang terjadi di kelas, bukan cuma teori. Semua yang nggak pas langsung dicoret dari daftar. Dan setelah disaring habis-habisan, dari ribuan, coba tebak sisa berapa? Cuma 60. Angka ini sendiri udah bikin kaget. Bayangin, kita ngomongin STEM terus-terusan, tapi studi berkualitas yang beneran ngintip ke dalam kelasnya cuma segelintir. Oke, dengan 60 studi terpilih ini, investigasi beneran dimulai. Fokus pertama mereka, janji utama STEM, yaitu integrasi. Seberapa nyambung sih S, T, E, dan M ini di dalam kelas? Nah, idealnya itu seperti ini. Namanya integrasi transdisipliner. Ini bukan kayak nasi rames, di mana sains, matematika, dan lainnya itu lauk yang pisah-pisah. Bukan, ini lebih kayak gado-gado. Semuanya diaduk jadi satu, bumbunya nyatu, buat mecahin satu masalah dunia nyata. Misalnya, merancang sistem peringatan banjir buat lingkungan sekolah. Dan inilah temuan yang bikin geleng-geleng kepala. Dari 60 penelitian itu, yang berhasil mencapai level gado-gado tadi, cuma satu. Ya, Anda nggak salah dengar, cuma satu. Sebagian besar jauh panggang dari api. Saking jauhnya dari ideal, kerangka penilaian yang udah ada aja nggak cukup buat ngejelasin apa yang mereka temukan. Mereka sampai harus bikin kategori baru, yang levelnya lebih rendah lagi, cuma buat ngegambarin kenyataan di lapangan. Kategori baru pertama, dan ini yang paling banyak ditemukan, namanya intradisipliner. Gampangnya gini, ini cuma pelajaran sains biasa, tapi biar keren, ditempelin label STEM. Jadi belajar fotosintesis, ya udah belajar fotosintesis aja. Nggak ada hubungannya sama teknologi, teknik, atau matematika. Integrasinya nol besar. Kategori baru kedua ini agak nipu dikit, namanya quasi-disipliner. Jadi metodenya sih pakai satu disiplin STEM, tapi tujuannya buat ngajarin disiplin lain. Contohnya, anak-anak disuruh bikin jembatan dari sedotan. Kedengarannya kayak engineering kan? Tapi ternyata tujuannya cuma buat belajar tentang bentuk segitiga di pelajaran matematika. Ilmu engineeringnya sendiri nggak dibahas mendalam. Jadi kalau dihitung-hitung nih, yang beneran bisa dibilang terintegrasi dengan baik, itu cuma 5 dari 60 studi. Cuma 8%. Artinya apa? 92% sisanya itu, ya cuma ngaku-ngaku STEM aja, tapi praktiknya jauh dari itu. Oke, jadi kita tahu integrasinya payah. Sekarang, para detektif kita cari petunjuk lain. Dari S, T, E, M, huruf mana sih yang sering hilang atau dianaktirikan? Nah, sering banget kan kita dengar gosip kalau huruf E untuk engineering atau teknik ini kayak anak tiri. Katanya susah diajarin di SD, jadi sering di-skip. Benar nggak sih gosip itu? Coba kita lihat datanya. Dan ternyata, plot twist, bukan E yang paling sering hilang. Justru T untuk teknologi yang jadi juru kunci. Engineering malah ada di posisi kedua, lebih sering dibahas daripada matematika dan teknologi. Jadi, mitosnya salah besar. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, pasangan yang paling sering muncul itu sains dan engineering. Mereka ini kayak dynamic duo, kayak Batman dan Robin-nya STEM. Jauh lebih sering muncul barengan dibanding pasangan lain. Ini nunjukin kalau keduanya emang klop banget di kelas. Oke, integrasi lemah. Udah, huruf yang hilang ternyata bukan E, udah.
Sekarang bagian paling krusial dari investigasi ini. Gimana cara ngajarnya? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas? Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Kita kan bayangin kelas STEM itu isinya eksplorasi, coba-coba, inovasi. Tapi tahu nggak metode apa yang paling banyak dipakai? Metode paling tradisional. Guru ceramah di depan, murid dengerin. Sebanyak 42%. Bedanya tuh kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada metode diarahkan guru, yang kayak resep masakan. Gurunya bilang, oke anak-anak, ikuti langkah 1-5. Muridnya tinggal ikutin aja. Nah, di sisi lain, yang paling jarang dipakai, ada pembelajaran berbasis masalah. Gurunya cuma lempar problem. Di kantin sampah numpuk nih, gimana solusinya? Nah, di sini muridnya harus puter otak cari jalan keluar. Beda banget kan? Jadi, setelah semua bukti kita lihat, integrasi yang cuma di bibir, mitos huruf E yang salah, dan cara ngajar yang masih kuno, apa kesimpulan akhir para detektif kita? Para peneliti ini bilang, masih banyak PR yang harus dikerjain. Intinya, apa yang ditulis di brosur sekolah soal STEM, itu seringkali beda jauh sama kenyataan di kelas. Omongannya kenceng, tapi buktinya seringkali nihil. Terus solusinya gimana dong? Nah, mereka ngasih 2 resep nih. Pertama, stop tempel-tempel stiker STEM di pelajaran biasa. Kalau mau integrasi, ya harus beneran terintegrasi. Kedua, ubah cara ngajarnya. Pakai metode yang bikin anak-anak jadi pemain, bukan cuma penonton. Kasih mereka masalah nyata, proyek nyata, biar mereka yang cari solusinya. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu pertanyaan penting. Pertanyaan ini bukan cuma buat guru, tapi buat kita semua. Gimana caranya kita pindah dari STEM yang cuma jadi pajangan ke STEM yang benar-benar ngebekalin anak-anak kita buat masa depan? Itu PR besar kita bersama.